warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Nah teman-teman, seperti biasanya aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Stay tune. Teman-teman, konsep kepemimpinan dalam kepemimpinan sekolah efektif yaitu kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru, baik secara kelompok maupun secara individual. Selanjutnya, kepemimpinan juga memiliki faktor di dalamnya. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Dua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial, budaya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. Yang keempat, faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Dan yang kelima, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitar, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Di dalam kepemimpinan juga memiliki teori. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau juga bakat yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut menurut Said 2010 halaman 365 adalah teori orang terkemuka atau Great Man Theory. Yang kedua, teori lingkungan atau environmental theory. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi, yaitu personal situation theory. Ternyata, di dalam kepemimpinan juga memiliki syarat dan prinsip. Sebagaimana kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah, kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Menurut Black dan Moulton tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif. Pasti dari teman-teman ada nih yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin. Di sini aku akan menjelaskan mengenai 10 kunci sukses kepemimpinan. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memberdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memberdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Yang kesepuluh, manajemen yang mengutamakan praktik. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter, yang berhubungan dengan pemimpin dan pegawai. Selanjutnya, partisipatif, yang berhubungan dengan pemimpin dan pegawai. Yang ketiga, kendali bebas, yang berhubungan juga dengan kepemimpinan dan pegawai. Oke teman-teman, itu saja materi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah!